Hai hai, video ini aku tunjukkan buat kalian yang masih bingung cara ngelola keuangan. Sebelumnya kenalin ya, aku salah satu ibu rumah tangga termasuk pasutri baru yang masih belum dikaruniai momongan dan sekarang stay di Cikarang. Sudah jadi rahasia umum juga kalau misal Cikarang menjadi salah satu daerah dengan UMR yang tinggi. Tapi itu juga sebanding dengan biaya hidupnya. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih cara aku untuk melola keuangan. Tiap bulannya aku selalu membuat budgeting atau perencanaan keuangan. Diawali dengan selalu menulis pemasukan sebagai acuan aku untuk mengetahui seberapa sih biaya yang harus aku bagi atau alokasikan untuk kebutuhan dan juga tabunganku. Pertama, aku selalu mendahulukan untuk tabungan. Kenapa? Karena kalau misal kita menabung di akhirnya uang yang harus kita keluarkan tabungan sekian rupiah pasti tidak akan tercapai sesuai perencanaan kita. Selanjutnya, aku selalu menulis kewajiban apa aja yang harus aku bayarkan. Nah, di sini karena aku masih mengontrak, jadi hal yang harus aku utamakan adalah kontrakan ya. Untuk kontrakan sendiri, aku dan suami memilih kontrakan dengan harga 900. Mungkin terkesan atau bisa disebut mahal ya, tapi ini sebanding dengan tempat yang kami tempati saat ini. Begitupun dengan fasilitas-fasilitas yang kami terima. Untuk listrik sendiri, di sini aku selalu pembayar 100.000 ya, top up 100.000 itu udah cukup. Terus untuk iuran kebersihan dan keamanan itu sebesar 30.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban tetap ini sejumlah 1.030.000 rupiah. Untuk selanjutnya, untuk kebutuhan harian dan bulanan termasuk makan dan lain sebagainya, aku alokasikan juga. Yang pertama, untuk makan sendiri aku selalu mengupayakan masak. Jadi setiap minggunya aku belanja ke pasar gitu ya. Untuk budgetnya itu per minggu 100.000 karena 4 kali jadi 400.000. Dan untuk budget belanja bulanan di sini aku tidak mengeluarkan uang karena aku masih punya voucher hasil THR, voucher Indomaret gitu ya. Itu dari tempat kerja suami, jadi aku pakai untuk mengirit juga biar lebih irit gitu. Terus di sini juga ada biaya buat beli buah ya, jadi antara belanja sayur dan buah itu beda karena memang aku suka banget sama buah, begitupun juga suami, jadi tiap minggunya aku selalu budget 50.000. Untuk gas dan galon sendiri aku budget di harga 50.000 karena di sini aku pakai galon isi ulang ya. Bagi aku galon isi ulang udah cukup juga karena kalau beli yang lain mineral itu lumayan harganya, dan di sini kan yang penting kebutuhan aku tercukupi gitu, kebutuhan aku dan suami. Terus ada uang saku juga karena suami alhamdulillah mempercayai aku sebagai istrinya untuk mengatur dan mengelola keuangan, jadi dia kasih semuanya. Dan di sini aku kasih uang saku juga karena tempat kerjanya cukup dekat, dan dari tempat kerja juga udah memberikan fasilitas seperti makan. Jadi untuk jajan aja aku kasih 200.000 per bulan dan satu minggu itu 50.000. Untuk uang bensin sendiri aku juga alokasikan 200.000 karena lagi-lagi suamiku itu kerjanya nyepeda dan aku sebagai ibu rumah tangga jarang keluar, dan kita termasuk jarang keluar juga, jadi ya 200.000 udah cukup gitu ya. Untuk makan di luar atau jajan-jajan nih biasanya aku alokasikan sebesar 150.000. Dan untuk internet sendiri
aku 100, suami 100, jadi alokasinya 200.000. Total kebutuhan harian dan bulanan ini sekitar 1.400.000 rupiah. Nah, di sini aku juga catat lagi untuk keinginan. Jadi kadang aku ada perlu atau ada pengen apa nih buat beli sesuatu, maupun suamiku butuh sesuatu, jadi ada budgetnya. Dan per bulan, bukan per bulan sih, untuk bulan depan itu aku budget 100 karena memang bener-bener kayak belum ada nih yang mau dibeli gitu. Terakhir ada dana darurat dan sedekah. Sebenarnya kalau untuk sedekah itu aku lebih fleksibel sih ya, mau seberapa rupiahnya, tapi tetap ada budgetnya, karena lagi-lagi sebagai ibu rumah tangga gimana caranya harus pintar mengelola keuangan seperti itu. Nah, jadi totalnya untuk kewajiban, kebutuhan, keinginan, dan dana darurat maupun sedekah itu sekitar 2.700.000 rupiah. Dari pendapatan atau pemasukan sebesar 6 juta ini, aku masih bisa untuk menabung sekitar 3.300.000 rupiah. Nah, di sini juga salah satu cara aku buat manage keuangan yaitu membuat atau beli dompet nih buat ngatur keuangan biar uangnya nggak campur-campur ya. Sederhana aja ya, nggak estetik banget sih, tapi ya menurutku ini cukup lah untuk membantu aku mengelola keuangan. Nah, di sini aku urutin nih dari kebutuhan harian, bulanan, dan catatannya aku selalu meminimalisir uang cash. Jadi kalau uang cash terlalu banyak, biasanya tuh kilaf gitu buat beli jajan atau buat makan di luar atau sesuatu hal yang gak penting. Jadi aku bener-bener per bulan itu tarik uang cash itu di bawah 1.500.000 gitu. Nah, ini aku masukin sesuai dengan catatan yang sudah aku bikin atau budget perencanaan yang sudah aku bikin, aku masukin. Ini ada voucher yang dari tempat kerja suami. Voucher pun aku batasi ya, jadi per bulan itu cuma 200. Untuk sekedar informasi juga vouchernya nggak banyak, cuma cukup untuk 2-3 bulan ke depan gitu. Ya, masukin lagi nih. Dan biasanya tuh aku juga selalu ngambil uang 50-an ya, tapi kemarin karena untuk ATM tiap akhir bulan kan selalu rame, pas dapetnya yang 100.000. Kadang tuh kalau 100.000 bingung mau mecahnya gimana gitu kan, tapi adanya itu ya sudah, tidak apa gitu. Alhamdulillahnya masih bisa mengatur atau mengelola lah sesuai dengan budget yang sudah dibuat di awal. Nah, demikian tips dari aku buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan buat kalian silahkan komen juga gimana tips dan trik kalian buat bikin perencanaan atau pengelolaan keuangan. Ayo kita sama-sama belajar, dan tunggu video-video selanjutnya dari aku. See you, bye.